Di usia yang tidak muda lagi, para mahasiswa pengamat gunung api tetap semangat menimba ilmu di bangku kuliah, khususnya di kelas praktikum mineralogi semester 1 tahun 2025-2026. Program studi Teknologi Geologi Politeknik Energi dan Pertambangan. Mereka belajar mengenali mineral sebagai dasar memahami aktivitas geologi, termasuk gunung api yang mereka awasi setiap hari. Dengan penuh integritas, mereka memegang teguh peran sebagai pengabdi negara sekaligus sebagai pembelajar. Karena sekarang kan ada di Indonesia. Semangat belajar inilah yang menjadi teladan bahwa tidak ada batas usia untuk terus meningkatkan kompetensi demi keselamatan masyarakat dan kejayaan bangsa. Izin Bapak Farhan, saya ingin bertanya terkait apa itu value berakhlak di pekerjaan Bapak dan sebagai mahasiswa di PEP Bandung. Value berakhlak yang bisa diterapkan di pekerjaan saya, kebetulan saya di pos pengamatan gunung api, yaitu sifat integritas, di mana kita dalam menentukan status gunung api itu tidak boleh berdasarkan intervensi atau kepentingan pengelola pariwisata. Kita harus mengesampingkan itu semua karena tujuan utama kita adalah keselamatan masyarakat. Kalau sebagai mahasiswa mungkin kedisiplinan kita dan responsibility, tanggung jawab kita. Bagaimanapun kita dibiayain oleh negara, jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita harus menjalankan tugas belajar ini dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik. Saya membantu Bapak Wirakusuma menjadi fasilitator untuk acara praktikum mineralogi. Bapak Wirakusuma adalah role model saya dalam mengajar untuk pengamat gunung api. Bagaimana sih Pak sebagai kita pengajar, dosen geologi bisa memberikan pengajaran pada mahasiswa pengamat gunung api yang berbeda usianya dengan mahasiswa yang baru lulus dari SMA 18 tahunan? Ya, di dalam hal pelajaran mungkin sama aja, hanya memang objeknya yang kita ajarkan itu kepada orang yang berbeda umur. Beda umur biasanya yang terdapat perbedaan tuh masalah psikologi, bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang yang berumur sekitar 18 tahunan gitu, atau sedangkan ini satu lagi adalah yang mengajarkan kepada orang yang sekitar 30 tahunan. Nah, bedanya itu mungkin mereka itu sudah punya pengalaman di lapangan tentang bahwa yang gini tuh namanya kita sering mengumpulkan seperti begini gitu ya. Begitu terus dijelaskan ini tuh maksudnya tuh maknanya tuh begitu ya rupanya. Nah, jadi mereka tuh sudah ada dasar pemikiran yang di luar teori gitu. Bahwa dia tuh ternyata udah ada dasar seperti itu. Nah, ketika nanti saya ngajar, gimana sih supaya saya tetap bisa menyikapi, karena mereka kan lebih tua dari saya Pak. Ada tips dan trik nggak Pak biar saya bisa luas untuk memberikan pembelajaran ke mereka? Ya, sebetulnya nggak terlalu masalah sebetulnya, bahwa misalnya memang saya lebih muda misalnya dari yang diajarin itu, tetapi sebetulnya bahwa kita itu kebetulan saja tahu lebih duluan gitu daripada orang yang diajarin itu. Mereka juga pernah melihat, mengalami hal-hal yang seperti itu, akan tetapi dia tuh baru tahu sekarang bahwa itu tuh maksudnya itu gitu. Tapi kalau misalnya dari yang mengajar lebih muda dari yang diajar, tidak jadi masalah, mereka juga tetap menerima, pasti memaklumi. Justru yang dilihat nanti bukan orangnya, tetapi ilmu yang diberikan. Jadi tidak masalah.